Pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin melantik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jumat siang. Kuntadi dilantik sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jumat siang. Kuntadi terpilih berdasarkan keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Asep Nana Mulyana dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung. Kuntadi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Leonard Ebenezer Simanjuntak dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Japidum. Harley Siregar, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Patris Yusrian Jaya dilantik sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan Hermon De Cristo dilantik sebagai staf ahli bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum Kejaksaan Agung. Jaksa Agung berharap para pejabat di Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, tegas, tetapi tetap memiliki sisi kemanusiaan. Sebuah kehormatan, namun di balik kehormatan itu melekat tanggung jawab yang sangat besar. Ingat, jangan pernah sekalipun pertaruhkan marwah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi. Camkan itu kalian. Para pejabat baru yang dilantik juga diharapkan mampu mengemban amanah serta membawa berbagai kebijakan strategis yang ditetapkan Jaksa Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris mengaku jika ex-Jampitsus Febri Adriansyah tidak mau jika dirinya mengundurkan diri sebagai pengacara. Menurut Hotman, Febri menyebut jika dirinya adalah pengacara tak ada tandingannya. Namun menurut Boyamin Saiman, kemungkinan besar Hotman bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat oleh Febri Adriansyah. Sepertilah kondisi terakhir Hotman Paris Hutapea, duduk di kursi roda sambil membawa tongkat. Padahal sepekan lalu, Hotman tampak segar bugar. Ia bahkan kuat mendampingi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari pemeriksaan hingga 11 jam. Hotman bahkan masih tampak bersemangat menjawab pertanyaan media. Betul. Udah. Nah, kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya? Ya udah deh, jawaban sendiri. Namun 6 hari kemudian sambil duduk di kursi roda, Hotman mengumumkan mengundurkan diri sebagai pengacara Febri Adriansyah dengan alasan sakit.
Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Hotman langsung ke Singapura untuk jalani pengobatan. Hotman mengaku keputusannya mundur sempat dihalang-halangi Febri Adriansyah. Kepada Hotman, ex Jampitsus itu menyebut jika Hotman adalah figur pengacara yang tidak ada tandingannya. Berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman, dia bilang. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan. Pandangan berbeda disampaikan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, karena kontroversi yang ditimbulkannya, ia menduga Hotman bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat Febri Adriansyah. Saya yakin mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati. Sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela, mendinginkan suasana, malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu. Kini Febri Adriansyah tengah jalani pemeriksaan atas statusnya sebagai tersangka untuk 3 kasus besar sekaligus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex Jampitsus Febri Adriansyah sangat sedih setelah ia mundur sebagai kuasa hukumnya. Hotman menegaskan tidak mengetahui keberadaan Febri. Apa? Ya kau pulang aja. Hari ini kau libur ya, besok dia bandar. Ya. Usai resmi mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris pergi ke Singapura pada Jumat pagi untuk menjalani pengobatan. Dalam kesempatan ini, Hotman juga menyampaikan Febri sulit mencari pengganti Hotman sebagai pengacaranya. Hotman juga menegaskan tidak mengetahui keberadaan mantan kliennya, Febri Adriansyah, yang hingga kini belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi TPPU. Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya. Dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman, dia bilang. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk, tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan. Jadi, ya, itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan dan selalu dia figur yang saya amati puluhan tahun. Ya, menilai penanganan kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah salah, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo Subianto. Mahfud MD pun meminta Prabowo Subianto turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Bapak Presiden yang terhormat, kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah. Karena
dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada conflict of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Kejaksaan Agung menerbitkan sprindik baru dalam kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru terbit berdasarkan hasil pendalaman tim 9 Kejagung. Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh Kortas Tipikor Polri. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut penerbitan sprindik baru ini setelah pihak tim 9 Kejagung mempelajari kasus ini. Dengan diterbitkannya sprindik ini, total 4 sprindik yang tengah diusut oleh Kejagung terkait perkara tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menerbitkan 3 sprindik atas pelimpahan kasus dari Polri, yakni kasus Asabri, Krakatau Steel, pengadaan batubara PLTU yang diduga menyebabkan blackout. Dalam perkembangannya, Febri Adriansyah dan Rito telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan.